Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 2 Juli 2022. Sebelum kita bersama renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami ini diberi kesempatan untuk datang kembali di hadirat-Mu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang penilaian Tuhan Yesus kepada orang-orang pada zaman itu. Jadi Tuhan Yesus memberi penilaian kepada orang-orang yang ada pada zamannya itu. Nas Alkitab yang mencatat penilaian ini adalah di Lukas pasal 7 ayat 30 sampai 35. Kemudian di Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Kita hanya akan baca di Lukas pasal 7 ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memakai perumpamaan dua kelompok anak-anak yang sedang bermain di tempat umum atau di pasar untuk menjelaskan penilaiannya tentang manusia pada zamannya itu, yaitu sikap orang terhadap dia dan terhadap Yohanes Pembaptis. Satu kelompok anak-anak berkata kepada kawan-kawan mereka yang di kelompok lain, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Saudara sekalian, meniup seruling adalah prosesi menyambut mempelai ke pesta perkawinan pada waktu itu. Jadi di depan mempelai itu ada orang meniupkan seruling, ada penari-penari yang penuh dengan sukacita, dengan gembira menyambut mempelai itu. Lalu menyanyi kidung duka adalah prosesi pemakaman orang-orang yang meninggal. Di Palestina, orang Yahudi ada kebiasaan pada waktu jenazah orang mati diusung ke pemakaman, maka ada kelompok perempuan yang berjalan di depan usungan jenazah sambil menangis dan meratap. Usungan jenazah mereka itu, jadi di depannya itu ada yang menangis dan meratap. Perempuan-perempuan ini adalah sanak saudara dari orang yang meninggal, atau perempuan-perempuan yang disewa khusus untuk upacara tersebut. Ini adalah gambaran duka cita yang mendalam. Nah,
Perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah ungkapan sikap para pemimpin agak orang Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah suatu anugerah Allah yang luar biasa dan khusus untuk mereka pada waktu itu. Mereka setelah Nabi Maliaki yang terakhir itu 400 tahun orang Yahudi tidak pernah muncul nabi yang baru. Tetapi sekarang datanglah Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi yang terbesar dan perintis jalan bagi kedatangan Sang Mesias, juru selamat itu. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah datang ke dunia ini sesuai dengan nubuat yang diucapkan oleh para nabi. Jadi pada waktu itu sudah ada dua tokoh, dua nabi yang luar biasa tampil di masyarakat, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus sebagai Mesias. Namun orang-orang Yahudi, yaitu pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi dan pemimpin bangsa Yahudi, mereka itu menolak Tuhan Yesus. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi mereka menolak. Hal ini sungguh mengecewakan Tuhan. Maka mereka itu menolak dua-duanya. Kita tahu Yohanes Pembaptis tampil berbeda dengan orang pada umumnya. Berpakaian bulu unta, makan belalang dan madu hutan, dan tinggal di padang gurun, tidak suka bergaul dengan orang. Boleh dikatakan hidupnya menyendiri. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu para pemimpin masyarakat orang Yahudi, dan pemuka-pemuka agama Yahudi menolak Yohanes Pembaptis ini. Dan mereka mengatakan Yohanes ini adalah orang yang tidak waras. Bahkan mereka mengatakan Yohanes itu dirasuk setan. Kemudian datanglah Tuhan Yesus. Penampilannya berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus tampil seperti orang Yahudi biasa pada umumnya. Bergaul dengan semua orang, bahkan bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Ya, makan dan minum seperti orang biasa. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu para pemimpin orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi, menolak Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pelahap dan peminum, sahabat orang-orang berdosa, yaitu orang pemungut cukai. Saudara sekalian, Allah telah memberi anugerah dan kesempatan yang khusus, yang istimewa dengan kedatangan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi mereka menolak kedua-duanya. Saudara, kalau hati seseorang tidak mau percaya dan jahat, selalu ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan itu. Allah telah memberi kepada manusia suatu anugerah yang istimewa, yaitu manusia diberi kemampuan untuk memilih, karena manusia dicipta menurut gambar Allah. Salah satu sifatnya adalah mempunyai kemampuan untuk memilih. Dia bisa memilih A atau B, tetapi manusia sering memakai kemampuan bebas memilih itu untuk menentang Allah. Bukan memilih mentaati firman Tuhan atau perintah Tuhan. Seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka mencari alasan dan bahkan menciptakan alasan untuk menolak Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus sendiri. Namun Tuhan Yesus berkata, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Atau terjemahan lain, meskipun begitu, kebijaksanaan Allah terbukti dari semua orang yang menerimanya.
Maksud Tuhan Yesus ialah, walaupun ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menolak Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, hikmat dan kebenaran Allah akan dinyatakan untuk orang-orang yang mau menerimanya, yaitu orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Hikmat dan kebenaran Allah tidak akan hilang atau lenyap karena ditolak oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Apa pelajaran bagi kita dari ungkapan Tuhan Yesus ini? Yang pertama adalah penampilan dan cara pelayanan kita bagaimanapun baik dan sempurna, pasti ada orang yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang menolak. Maka itu kita tidak perlu minder atau kecewa. Yang penting pelayanan kita itu berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang tidak mau percaya atau orang yang hatinya dekil, hatinya selalu menolak apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka selalu ada alasan untuk menolak kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran Tuhan tidak akan berubah dan tidak akan lenyap. Kebenaran Tuhan itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penampilan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus berbeda. Namun berita yang mereka sampaikan itu adalah sama, yaitu kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Oleh sebab itu, kita jangan memakai alasan apapun untuk menghakimi cara kerja atau penampilan pelayanan seseorang. Yang penting Injil keselamatan itu telah disampaikan atau diberitakan sehingga menyelamatkan roh jiwa manusia atau memimpin manusia lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita rendah hati, memakai kemampuan untuk kebebasan untuk memilih itu untuk memilih taat kepada Tuhan. Janganlah kita kayak orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Mereka mencari alasan untuk menolak Yohanes Pembaptis, kemudian juga mencari alasan untuk menolak Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dianggap nggak benar. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka juga anggap tidak benar. Tetapi orang yang diberi hikmat oleh Allah tetap akan mentaati firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau ada di dalam dunia ini, manusia-manusia yang berdosa, terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, menolak Engkau, juga menolak Yohanes Pembaptis. Mereka mencari alasan untuk menolak Engkau dan menolak Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami rendah hati, mau menerima Engkau, menerima kebenaran firman-Mu itu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi penurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain.